Lailatul Qadar dikatakan khairun min alfi syahr. Orang tersebut akan mendapatkan seakan-akan ibadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 1000 bulan? 1 bulan 30 hari. Ya, 1000 bulan kurang lebih tagriban 83-84 tahun. Tagriban. Kan kadang-kadang ada 20, ada 29, ada 30, ada begitu ya. Ini tagriban, cuman perkiraan antara 83 sampai 84 tahun. Kalau orang yang mendapati malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, seakan-akan dia beribadah kepada Allah khairun min alfi syahr. 83 tahun. Nyampe gak kira-kira umur kita 83? Belum tahu. Ya, nyampe gak kira-kira? Belum tahu kita 83 benar gak? Nah, gimana caranya tuh? Ayo, dapetin man adraka. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, akhirnya semua para ulama berlomba-lomba, para aulia salihin berlomba-lomba untuk mendapati malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, bayangin kalau 1 bulan Ramadan dapetin 1, bulan Ramadan tahun depan dapetin 1, bulan Ramadan tahun depan dapetin 1, dikaliin aja gitu. Kalau udah dalam seumur hidup kita, contoh 60 atau 70, dalam seumur hidup dapat 10 aja. Dalam seumur hidup dapat 10 Lailatul Qadar, 840 tahun atau 830 tahun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya aulia salihin mereka tidak pernah berhenti-hentinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, di siang hari mereka berpuasa imanan wa ihtisaban, mereka membaca Al-Qur'an, mereka berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Di malam harinya mereka menghidupkan juga dengan sholat tarawih, sholat berjamaah, baca Al-Qur'an. Itu perkumpulan orang soleh. Tadi kita buka bersama tuh, itu adat orang soleh tuh. Ngumpul orang rame-rame bukanya bersama tuh, itu adat daripada orang aslafun soleh, orang-orang soleh. Ya, sebelum itu kita baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu Masya Allah. Ya, itu bisa gugurin dosa. Ya. Mau diampunin apa disayang sama Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ada pertanyaan, mau diampunin apa disayang? Disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sayang sama Allah wajib, tapi kalau orang sudah disayang sama Allah, maka orang spesial itu. Disayangnya sama Allah tuh. Ya. Nah, itu malam-malam tersebut tuh kita hidupkan. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili beliau menganjurkan, barang siapa orang yang mau mendapatkan Lailatul Qadar, dia jangan pernah tinggal sholat subuh berjamaah. Jangan pernah tinggal sholat maghrib berjamaah. Jangan pernah tinggal sholat isya, sholat tarawih berjamaah. Pegang tuh 4 tuh. Tuh, ya, jangan pernah sholat sendiri, jangan katanya. Tuh, ya, itu alamatnya katanya. Dan alamat orang mendapat Lailatul Qadar, kehidupannya nantinya setelah lebaran nih lebih baik, lebih takwa daripada tahun sebelumnya. Itu alamatnya, berarti dia tahu bulan Ramadan ini nih dapat Lailatul Qadar. Tuh alamatnya kata Habib Salim. Tahun depan, ya, ini tahun besok habis lebaran, kehidupannya dia lebih baik dan lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alamat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada alamatnya jadi kata Habib Salim. Ya, ada juga doa-doa yang diajarkan sama Habib Salim ba'da sholatul witir. Ya, setelah sholat witir tuh kalau bisa nih besok-besok ya, atau sendiri nggak apa-apa setelah kita udah di rumah bagaimana baca. Allahumma itla alaina lailatal qadar al-azimal qadar fil yaqdzah wal manam. Tuh, ya, saya ulang sekali lagi nih. Allahumma itla alaina lailatal qadar wa azimatal qadar fil yaqdzah wal manam. Ya Allah, itla alaina, ya Allah, naikkanlah, sampaikanlah atas kami semua Lailatul Qadar. Dapatin Lailatul Qadar. Al-azimatul qadar, kedudukan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fil yaqdzah wal manam, dalam keadaan yaqdzah itu hadam sadar ya, wal manam ataupun di dalam tidur kita. Tuh, dapat
Ada alamat-alamatnya. Jangan so jadi pura-pura jadi wali ntar ya. Mentang-mentang ini malam hujan, mana hujan gede tuh ya. Ini romannya nih Lailatul Qadar nih kagak, nggak ada begitu ya. Nggak ada kayak tanda-tanda begitu ada nih romannya awam banget, siok banget nih malam ya. Nggak kayak begitu kagak. Tuh ya. Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi lagi cerita sama Ustaz Cecep Muhammad Abdul Aziz di Hadramut, Habib Salim, kalau sholat tarawih mau tahu berapa masjid? 4 masjid. Sholat tarawih 4 masjid. Dari sholat sama anak santri itu, sholat tarawih, sholat witir sama anak santri, pindah lagi. Habis dari situ pindah ke masjid Al-Muhdhar. Sholat lagi, bukan sholat tarawih, cuman Habib Salim di sholat tarawihnya udah kelar. Sholatnya sholat sunnah mutlak, menghidupkan malam hari. Ya, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Ya, setelah itu pindah lagi di Masjid Segap, sholat lagi. Tarawih, mereka tarawih, cuman Habib Salim nggak sholat tarawih, cuman sholat sunnah mutlak, sholat lagi. Di Masjid Ba'alawi, sholat lagi Habib Salim tuh sampai kelar-kelar 2:30 baru pulang ke rumah. Hah? Berjamaah, baru pulang ke rumah 2:30. Kita di Hadramut santri-santri sholat mulai jam 9, kelar-kelar jam 11. Coba kalau sini gimana? Pantat panas sudah ada, lama amat ya, tuh ya. Hah? Mereka pada menghidupkan malam-malam hari, benar-benar beribadah, baca Quran nggak pernah tinggalan. Saya sering bilang kan ya, baca Al-Quran bulan Ramadan kemarin sebelum tutupan taklim, saya ajarkan suruh banyak baca Al-Quran lomba-lomba. Iya, berapa banyak hatamnya. Jangan sampai nggak hatam sama sekali, jangan sampai ya, jangan sampai nggak hatam sama sekali. Ini masih ada 9 hari lagi berarti ya, malam 21 nih sekarang nih ya, masih ada 9 ya 21 9 hari atau 8 hari kita nggak tahu ntar ya. Nah jadi masih ada kesempatan untuk kita menghatamkan Al-Quran. Yang belum hatam, ayo buru-buru. Ya. Nah mana ceritain di Hadramut, saya punya teman ada sehari sekali hatam. Masya Allah, sehari sekali hatam. Ada di sini buat di umur batu, orang gitu. Wow, ya. Nah, ada seminggu sekali dah, ada yang model gitu seminggu sekali, ditargetin sama dia seminggu sekali dapat, ada juga begitu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya Imam Syafi'i di siang hari sekali hatam, di malam hari sekali hatam. Imam Syafi'i dalam satu hari 24 jam 2 kali hatam, bayangin tuh. Ya, jadi selama di bulan Ramadan 60 kali hatam Al-Quran. Barang siapa orang bisa menghatamkan Al-Quran, anzalallahu malaikah, Allah turunkan malaikat-malaikatnya Allah sampai basatul ard, sampai menutupi lapisan bumi. Ya, malaikatnya Allah turun sampai nutupin lapisan bumi hanya untuk mengangkat doa orang yang sedang hatam Al-Quran. Diijabah, doanya pasti diijabah. Punya hajat apa digobur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikutin adat-adat orang soleh. Saya sering bilang di akhir zaman jangan sampai kita terlepas daripada adat-adat orang soleh. Jangan ikutin zaman sekarang. Jangan ikutin orang-orang modern zaman sekarang. Jangan ikutin artis-artis buka bersama di mall, buka bersama campur laki perempuan, minum bareng, minumnya duduk sambil diri, minum pakai tangan kiri. Enggak, itu bukan ajaran orang-orang soleh. Kalau ajaran orang-orang soleh, laki-laki, perempuan dipisah. Ya, makannya pun buka puasanya duduk bareng-bareng. Ya, sebelum buka puasa baca asyhadu alla ilaha terus sampai azan. Ya, sampai azan maghrib. Ya, sebelum kita batalkan dengan segala apapun, pertama kita batalkan dengan korma. Tuh, biasain beli korma. Yang nggak punya korma di rumah beli korma. Batalin pakai korma. Sunnahnya 3 kormanya tuh. Ya, sunnahnya 3 batalin pakai korma. Kali bisa belum biasa ini makan korma. Belum kuat banget makan korma, belum bisa dah makan korma dah. Setidaknya meskipun cuma sepotek dah, segigitan dikit telan dah, paksain. Karena minta maaf, ini sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ditinggalin. Kita ini umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang memang harus mengikuti sunnahnya Nabi. Kalau kita nggak ngikutin, sampai kapan? Ntar anak cucu kita nggak tahu tentang korma. Anak cucu kita nggak tahu fadilah daripada orang buka berpuasa, tentang membuka puasa dengan pakai korma. Fa'ilam yajid, kalau nggak dapat korma bukan kolak. Diajarin nih sama orang soleh, falma pakai air putih, tuh diajarin. Kalau nggak ngedapetin korma, ya pertama yang bagus itu rutop. Rutop itu sebelum korma, rutop itu enak banget. Saya jadi lapar ngeliat rutop nih, bayangin rutop enak soalnya. Sebelum korma tuh kayak mengkel, cuman lembek, dalamnya kayak madu.
enak dimakan tuh, manis banget dan luar biasa. Itu paling afdol, rutop. Nggak punya rutop, falam yajib fatamr, maka korma, katanya korma yang tadi kita makan tuh, korma tuh. Fa'ilam yajib falma, kalau nggak dapat juga maka pakai air putih, bukan kolak. Kan kita banyak diajarin berbukalah dengan yang manis, ya kan gitu ya. Itu dibohongin tuh kali itu ngelakuin marjan. Lah iya, ngelakuin cilok tuh, ya ngelakuin kang teh tuh, ya ngelakuin gituan, ngelakuin kang es kelapa tuh, ya. Nah, berbukalah dengan yang manis, mananya udah korma tuh, ya, bukan dengan yang lain-lain. Nah, kalau udah semuanya udah rapi, baru kita mau makan kolak boleh, ya. Jadi diawalkan dengan korma, itu sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW.